Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yekti Rahayu SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hukum dan Etika Bisnis kelas F Manajemen, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teori mengenai pengertian dan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis. Sebelum kita mulai, dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2110411234. Kenalkan, nama saya Pevina Karita Andrani, NIM 21104111232. Perkenalkan, nama saya Dinda Mevitasari dengan NIM 211041123. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatila dengan NIM 21104111235 dari kelas Manajemen F. Perkenalkan, nama saya Febian Dewi Maharani, NIM 21104111237 dari kelas Manajemen F. Nama saya Bira Faraffa Daukas, NIM 21104111239. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keadilan dalam bisnis. Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Dengan demikian berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan dalam bisnis transaksi yang baik dan benar dalam proses jual beli atau gadai menggadai harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis. Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Baik, selanjutnya saya akan membawa materi mengenai pandangan Aristoteles mengenai keadilan dalam bisnis. Nah, teman-temanku sekalian, pada umumnya dari kita sendiri itu pasti pernah menyebutkan konsep mengenai kalimat adil dan tidak adil. Nah, tetapi itu menurut versi kita masing-masing. Nah, berikut ini kita coba mengupas mengenai pembagian keadilan dalam bisnis menurut pandangan Aristoteles. Nah, yang pertama yaitu keadilan legal. Nah, keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Maksudnya, keadilan legal ini yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, itu berarti semua orang itu harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat itu diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semua pihak itu pasti dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, berikutnya yang kedua yaitu keadilan komutatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lainnya, antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Jadi keadilan komutatif ini menyangkut hubungannya horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Nah, dalam bisnis ini keadilan komutatif itu juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar menukar. Nah, dengan kata lain, keadilan komutatif ini menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, prinsip keadilan komutatif ini menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya.
seperti mengembalikan pinjaman ya, terus memberi ganti rugi yang seimbang, kemudian memberi imbalan ya, kemudian atau gaji yang pantas dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keadilan distributif. Nah, di sini keadilan distributif itu bersangkut paut pembagian kekayaan ekonomi termasuk hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi maksudnya itu prinsip dasar keadilan distributif ini dikenal sebagai keadilan ekonomi, yang mana keadilan ekonomi itu merupakan distributif, ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Nah, jadi keadilan distributif ini punya relevasi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan ya. Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan tuh harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip keadaan dalam berbisnis. Yang pertama, prinsip keadilan no harm atau tidak merugikan kedua belah pihak. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain. Dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Dan yang kedua, prinsip keadilan atau non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Nah, selanjutnya adalah prinsip keadilan tukar. Prinsip ini dikenal dengan prinsip pertukaran dagang yang bersifat fair atau bersifat adil, karena berdasarkan prinsip nomor 1 yaitu prinsip no harm atau prinsip pertukaran dagang yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Nah, prinsip ini pertama kali ditemukan atau terungkap dalam mekanisme harga pasar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan tukar merupakan penerapan lebih lanjut mengenai prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam satu mekanisme perdagangan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai esensi prinsip keadilan tukar akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana wujud prinsip keadilan tukar. Menurut Adam Smith, wujud keadilan tukar yaitu membedakan harga alamiah dan harga pasar. Yang dimaksud harga alamiah adalah harga yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama biaya buruh, yang kedua keuntungan, dan yang ketiga sewa. Sedangkan harga pasar yaitu harga yang ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Dan selanjutnya yaitu menurut para ahli yaitu Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan, karena setiap orang masuk dalam pasar bebas dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda. Peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Sistem pasar yang memberi kebebasan yang sama itu justru membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Dan selanjutnya, menurut Will Kimlicka mengatakan, tidak adil bila membiarkan mereka yang secara takdir tidak beruntung mati kelaparan karena tidak mempunyai sesuatu yang bisa untuk dijual atau ditawarkan kepada orang lain dalam sebuah pertukaran yang adil. Dan selanjutnya menurut John Rawls yaitu prinsip perbedaan, ketidakselarasan atau ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang harus diatur sebaik mungkin agar ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang tidak beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua yang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan contoh tentang keadilan dan ketidakadilan dalam bisnis. Yang pertama yakni keadilan dalam bisnis. Keadilan dalam konteks bisnis memegang peranan penting karena menyangkut barang dan jasa yang dibutuhkan banyak orang untuk dimiliki dan juga dipakai. Seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, bahwa lebih banyak orang menderita akibat ketidakadilan daripada akibat bencana alam. Keadilan disebabkan oleh
ulah manusia, karenanya harus diperbaiki juga oleh manusia. Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan transaksi antara perusahaan atau pebisnis dengan konsumen yang harus menerapkan berbagai norma moral dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat yang meliputi kebenaran, kejujuran, dan juga keadilan. Akan tetapi, dalam penerapannya kadang-kadang berbeda sehingga muncul istilah gerakan kekuatan konsumen atau yang berarti makin gencarnya tuntutan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi. Contoh keadilan dalam bisnis yang pertama yakni keadilan terhadap karyawan. Perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun pekerja. Semakin adil perusahaan memperlakukan karyawan, komitmen dan kinerja karyawan juga akan semakin tinggi. Yang kedua yakni keadilan terhadap masyarakat. Berdirinya perusahaan, apalagi yang berupa manufaktur, tentu akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, baik itu positif atau negatif. Contohnya lalu lalang kendaraan perusahaan yang akan mengganggu masyarakat yang biasa tenang dan juga nyaman. Yang ketiga yakni keadilan terhadap pesaing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pesaing kita akan terhambat dalam melakukan kegiatan bisnis. Tapi di sisi lain, dengan adanya pesaing, perusahaan kita akan tumbuh menjadi perusahaan yang kreatif dan selalu menciptakan inovasi baru agar menang dalam persaingan merebut pelanggan. Selanjutnya yakni ketidakadilan dalam bisnis. Pada dasarnya, pemimpin menciptakan lingkungan yang kurang sehat. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan motivasi kerja dan juga kinerja karyawan menjadi menurun. Hal ini tentu saja akan mengganggu aktivitas bisnis dan kinerja perusahaan. Beberapa kasus pebisnis yang tidak memperhatikan etika bisnis atau melanggar etika baik dilihat dari etika promosi maupun dari ketidakadilan kepada konsumen yang sampai ke ranah hukum maupun yang disampaikan dalam mass media lewat surat pembaca dan komplain ke produsen. Contoh ketidakadilan dalam bisnis yakni kasus penetapan harga atau price fixing SMS yang dilakukan oleh 6 operator telepon seluler di Indonesia. Penetapan harga yang dilakukan oleh PT Excelcomindo Pratama, PT Telekomunikasi Seluler, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bakri Telkom, PT Mobile Telepon, PT Smart Telkom telah merugikan masyarakat sebagai konsumen dengan jumlah kerugian mencapai 2,8 triliun rupiah. Keenam operator seluler berdasarkan putusan KPPU telah mendapatkan sanksi dengan denda sejumlah 52 miliar rupiah kepada negara karena telah terbukti melakukan kartel dalam bentuk perjanjian penetapan harga. Tetapi terkait perlindungan konsumen, sampai saat ini hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi keadilan bisnis di atas adalah keadilan dalam bisnis transaksi baik yang baik dan benar itu dalam proses jual beli atau gadai menggadai harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Nah, pandangan-pandangan dan juga analisis yang telah dipaparkan dari para tokoh di atas memberikan tolak ukur sejauh mana keadilan yang sudah diterapkan dalam suatu bisnis. Dan juga bagaimana cara mengatasi apabila terjadi ketidakadilan dalam suatu bisnis. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.